Ajmal merasakan kenyamanan. Suasana di sekitarnya yang tadinya mencekam, kini berubah menjadi kehangatan. Ajmal bisa merasakannya, walaupun ia tidak bisa melihatnya. Siapakah gerangan orang yang membuatnya nyaman? Siapakah yang telah menolong Ajmal? Seingat Ajmal, tidak ada manusia yang perlakukannya dengan baik kecuali Bang Adul. Tapi kini Ajmal bersyukur dipertemukan manusia lain yang baik seperti Bang Adul. Ternyata sore itu, ketika Ajmal tak sadarkan diri, ia berada di tengah jalan yang kemudian ada seseorang pengendara motor hampir menabraknya. Suasana gelap sore itu membuat pengendara motor tidak melihat Ajmal yang tergeletak di jalanan. Beruntungnya, Ajmal ditolong oleh seorang wanita penjual kue yang kebetulan lewat jalan itu. Kue yang dibawanya terlempar dan berceceran demi menyelamatkan Ajmal. Wanita itu tak begitu jelas wajahnya. Ia selalu menutup setengah wajahnya menggunakan selendang ketika berjualan atau kemanapun ia pergi. Banyak orang-orang di sekitarnya yang penasaran akan wajahnya. Tapi wanita itu tetap tidak pernah membuka selendangnya. Pernah satu waktu ia dipaksa membuka selendang dengan ditarik oleh temannya. Ia langsung berlari, marah, dan menangis di sudut tempat jauh dari kerumunan. Di pagi harinya, Ajmal terbangun di sebuah gubuk seorang wanita pembuat kue. Ajmal mencium aroma kue yang sudah matang, membuatnya terasa sangat lapar. Ajmal tahu ada orang yang menolongnya di situ. Ia tidak mau serta-merta langsung mengambil kue itu sampai wanita itu memberikan kuenya ke Ajmal. Tak lama, wanita itu memberikan kuenya ke Ajmal, membuat Ajmal sangat senang dan langsung makannya dengan lahap. Wanita itu mengelus Ajmal dengan lembut dan berkata, "Makan yang banyak ya. Cepat pulih. Lalu kamu tunggu di sini. Saya mau berangkat jualan keliling lagi." Kemudian wanita itu mengemas dagangannya lalu pergi. Beralih ke Bang Adul. Hari-hari berlalu tanpa kehadiran Ajmal, kucing buta kesayangannya. Belum ada satupun kabar mengenai Ajmal atau orang yang menemukannya. Kesehatan Bang Adul sedikit menurun karena beban memikirkan Ajmal. Tapi Bang Adul tetap berusaha untuk tegar dan kuat karena ia harus tetap bekerja mengelola restoran bersama anak buahnya. Justru Bang Adul lebih mengkhawatirkan Izan, kucing kesayangan satunya. Izan selalu murung dan tidak mau makan. Izan tak bersemangat dan ceria sama sekali. Izan tak bisa menerima kehilangan sahabat terbaiknya. Pernah sekali Izan tersenyum riang ketika diperlihatkan foto Ajmal bersamanya. Ia langsung senang dan memeluk foto itu sangat erat. Tapi itu tak bertahan lama. Izan kembali bersedih memandangi foto Ajmal sambil terus menitikkan air mata. Izan tak berhenti memandangi foto Ajmal dan tak mau beranjak dari tempatnya. Bang Adul bingung mengatasinya. Bang Adul mencoba menghibur Izan, tapi tetap tidak bergeming. Bang Adul mengajaknya jalan-jalan dan mengajaknya pergi ke restoran, tetapi Izan tetap tidak mau. Seolah-olah setengah jiwanya ada bersama Ajmal. Sampai hari-hari berikutnya, Izan tak pernah lagi ikut Bang Adul ke restoran. Hanya berdiam murung, bersedih, menanti kehadiran sahabatnya. Pengunjung restoran kali ini semakin banyak yang protes karena banyak dari mereka penggemar Ajmal dan Izan ingin melihat kembali dua kucing manis yang menyambut mereka di restoran. Restoran menjadi semakin sepi pengunjung karena ketiadaan dua kucing itu. Ada beberapa orang yang sangat senang mendengar berita sepinya restoran Bang Adul. Tak lain adalah mereka yang iri dengan Bang Adul dan berbuat curang dengan menculik dan membuang Ajmal. Walau begitu, masih banyak pula orang yang pengertian atas keadaan restoran Bang Adul.
Mereka juga ikut memberikan semangat dan menguatkan Bang Adul. Beban Bang Adul terasa semakin berat. Belum selesai permasalahannya menemukan Ajmal, Izan terlihat semakin kurus karena jarang sekali makan, bahkan tak mau makan sama sekali. Sampai-sampai Izan jatuh sakit dengan badan yang sangat kurus krempeng. Izan sangat lemah dan tak mau berjalan. Sepertinya Izan tak bersemangat lagi untuk hidup tanpa sahabatnya Ajmal. Izan dibawa ke dokter hewan untuk diobati. Izan dirawat beberapa hari, tapi tidak ada perubahan. Dokter mengatakan bahwa kesehatan Izan akan pulih bila dia dipertemukan kembali dengan sahabatnya. Bang Adul pun pulang tanpa hasil dengan membawa Izan yang tak berdaya. Bang Adul sepertinya kehabisan cara untuk memulihkan Izan. Hari-hari berikutnya, Bang Adul semakin tak bersemangat. Entah apa lagi yang harus dilakukannya. Ia juga semakin kurus dan kesehatannya menurun karena terus memikirkan cara menemukan Ajmal dan menyembuhkan Izan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengurus restoran, sedangkan Bang Adul meminta waktu untuk menenangkan diri dan beristirahat di rumah bersama Izan. Pernah suatu waktu, Bang Adul sedang berjalan-jalan menghirup udara segar. Ia melihat Ajmal dari kejauhan. Langsung saja dikejarnya Ajmal yang berada tak jauh darinya. Tapi ketika dilihat, ternyata itu adalah anjing yang sedang dibawa seorang. Bayang-bayang Ajmal tak pernah hilang dari pikiran Bang Adul, membuat suatu halusinasi kehadiran Ajmal. Beberapa kali Bang Adul menemukan dan mengejar Ajmal, tapi lagi-lagi bukan Ajmal. Sampai di toko boneka pun sempat sekali Bang Adul mengira Ajmal berada di dalam etalase toko. Bang Adul menunjuk-nunjuk boneka di dalam etalase yang langsung diambilkan oleh penjual dan dibelinya oleh Bang Adul. Sampai di rumah, barulah Bang Adul sadar yang dibawanya hanyalah boneka. Bang Adul kembali bersedih dan merenung. Ia melihat Izan yang sedang sakit. Dihampirinya Izan dan diusap-usapnya oleh Bang Adul. "Izan, kamu jangan pergi juga ya. Saya tidak mau kehilangan kamu juga. Maafkan saya belum bisa menemukan sahabatmu. Tapi tolong, bertahanlah Izan. Jangan pergi, apalagi menghilang seperti Ajmal. Majikanmu ini tak akan kuat menerima kenyataan jika kamu berdua tidak ada." Bang Adul menangis. Angin berhembus perlahan sayup-sayup. Daun kering berjatuhan karena sudah tidak kuat melekat di rantingnya. Beberapa minggu berlalu. Vampet-vampet sayembara berfotokan Ajmal mulai luntur dan keriput mengering. Sebagian terlepas dari tempatnya karena lem yang sudah tidak rekat. Kertas sayembara itu terjatuh di tanah dan mulai dilupakan orang-orang yang melihatnya. Tak sengaja, ada seseorang yang sedang berjalan menginjak kertas sayembara itu. Tanah basah yang sedikit lengket membuat kertas itu menempel di sandal orang itu.